Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalah wa atuz zakat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi fis sirri wal alan. Mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, seorang ulama al-faqih Imam Abu Laits As-Samarqandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, di dalam bab Haqqul Walidain, beliau menegaskan salasu ayatin nazalat maqrunata bi thalathin. Ada 3 ayat di dalam Al-Quran. Ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang Allah selalu turunkan bersama pasangannya. Beliau kemudian menegaskan la yaqbalullahu wahidatan minhunna bi ghairi qarinataha. Allah tidak akan menerima amal seseorang apabila amalan itu, amal yang menjadi pasangannya itu tidak dikerjakan juga. La yaqbalullahu wahidatan minhunna bighairi qarinataha. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ketiga ayat itu, yang pertama adalah aqimus shalah wa atuz zakah. Ayat yang Allah sering selalu turunkan bersama pasangannya itu adalah aqimus shalah wa atuz zakah. Ayat ini banyak terdapat di dalam Al-Quran. Artinya aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Aqimus shalah wa atuz zakah di dalam Kamus Mu'jam Al-Mufahras li Alfadil Quran disebut di dalam Al-Quran itu sebanyak 16 kali. Kemudian Al-Faqih Abu Laits As-Samarqandi menegaskan faman shalla wa lam yu'addi zakata lam tuqbal minhu sholata. Faman shalla, barang siapa yang sholat, walam yu'addi zakata, namun dia tidak mengeluarkan zakat. Walam yu'addi zakata, dia enggan mengeluarkan zakat. Walam yu'addi zakata, dia tidak mau mengeluarkan zakat. Lam yuqbal minhu sholata, maka sholat orang itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ini maknanya bahwa jika ada orang yang sholat, subuhnya sholat di masjid, duhurnya sholat di masjid, asarnya sholat di masjid, maghribnya sholat di masjid, isaknya sholat di masjid, dan kemudian ditambah qiyamul lail semalam suntuk, namun dia tidak mau mengeluarkan zakat, mereka tidak mau mengeluarkan zakat, maka lam yuqbal minhu sholata, salatnya tiada akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam siam Ramadan. Siam Ramadan itu adalah merupakan
perbuatan ibadah siam sebagai rukun Islam yang ketiga, namun di ujungnya tetap diharuskan mengeluarkan zakat fitrah. Ini maknanya bahwa Muslim di samping harus soleh individual, Muslim wajib soleh sosial. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu kemudian ayat yang kedua yang Allah turunkan selalu bersama pasangannya adalah ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ati'ullaha wa ati'ur rasul sebagaimana di dalam surat Al-Maidah ayat 92 dan banyak lagi di dalam ayat-ayat yang lain. Ini menunjukkan bahwa ati'ullah mentaati Allah, wa ati'ur rasul dan wajib juga harus mentaati Rasul. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Apabila ada orang yang kemudian bahwa hadis itu sudah lama, sudah ribuan tahun yang lalu, maka kemudian tidak mau berdalil dengan hadis, tidak mau berdalil dengan sabda Nabi, tidak mau berdalil kecuali dengan dalil Al-Quran, maka orang ini maknanya bahwa dia mentaati Allah namun tidak mentaati Rasulnya. Al-Quran menegaskan aqimus sholat, kerjakanlah sholat, dirikanlah sholat. Namun di dalam Al-Quran para ulama menegaskan tidak memerinci bagaimana caranya sholat. Oleh karena itu para ulama, orang yang sholat itu adalah mengikuti Nabi. Sholatnya seseorang itu mengikuti Nabi, karena Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tatkala seorang sahabat ikut sholat subuh di belakang Nabi, lalu kemudian Nabi pada sholat subuhnya itu tidak melaksanakan kunut, dan kemudian sahabat itu juga berulang, tiap kali dia mengikuti sholat subuh bersama Nabi, Nabi tidak kunut, maka kemudian sahabat itu mengatakan, aku ikut sholat bersama Nabi dan Nabi di dalam sholat subuhnya tidak kunut. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu ada sahabat yang tiap kali dia ikut sholat subuh di belakang Nabi, dia selalu melihat dan mengikuti Nabi sholat itu, sholat subuhnya berkunut. Tiap kali dia mengikuti Nabi sholat berkunut, maka kemudian sahabat itu mengatakan, aku sering sholat di belakang Nabi tatkala sholat subuh, dan sholat subuhnya Nabi selalu melaksanakan kunut. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ini maknanya bahwa yang sholatnya dengan subuhnya dengan kunut dan sholat yang subuhnya tidak menggunakan kunut, dua-duanya sama mengikuti Nabi, karena Nabi pernah sholat subuh tidak berkunut dan Nabi pun sering sholat subuh berkunut. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, faman ata Allah wa lam yuti'ir rasul lam yuqbal minhu. Kata Syekh Al-Imam Abdullah Samarqandi mengatakan, faman ata Allah wa lam yuti'ir rasul lam yuqbal minhu. Barang siapa yang mentaati Allah akan tetapi dia tidak mentaati Rasulnya, maka salatnya, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu dan menginginkan seluruh umatnya masuk surga. Karena itu di dalam sabda Nabi secara tegas mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati perintahku, menjalankan perintahku, meninggalkan larangan-laranganku, dakhalal jannah, maka orang itu akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mengingkari perintahku, tidak mau menjalankan apa yang aku perintahkan, dan bahkan melanggar apa yang aku perintahkan, faqad aba, maka orang itu adalah orang yang betul-betul sungguh-sungguh tidak mau masuk surga. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu ayat yang Allah turunkan selalu bersama pasangan yang ketiga adalah anishkurli wali walidai. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Anishkurli wali walidaik, berterima kasihlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kaitan ini Syekh Al-Imam Abdullah Samarqandi menegaskan, faman syakarallahu wa lam yashkuru liwalidayhi lam yuqbal minhu. Barang siapa yang berterima kasih kepada Allah
bersyukur kepada Allah namun tidak berterima kasih kepada kedua orang tuanya, lam yuqbal minhu, tidak akan diterima amal ibadahnya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada bagian penutup khutbah ini sering kita dengar seorang sahabat yang bernama Alqamah. Dia rajin beribadah, ibadahnya sangat bagus, puasanya sangat bagus, dan dia rajin bersedekah. Namun tatkala dia sakit, kemudian dia dalam keadaan naza, dia dibimbing, ditalkin oleh Sayyidina Ali, dibimbing dan ditalkin oleh Bilal dan juga oleh sahabat yang lain, namun lidahnya kelu, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Namun tatkala kemudian sahabat Bilal diutus untuk menghadap Nabi, bahwa sahabat Alqamah walaupun dia rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa dan berderma sebagai orang dermawan karena beliau adalah seorang yang kaya, namun tatkala kemudian di akhir hayatnya, ketika nazaknya, ketika sakaratul mautnya, dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka kemudian Nabi bertanya, apakah kedua orang tuanya masih hidup? Dijawab oleh sahabat yang tahu bahwa orang tuanya yang laki-laki sudah wafat, dan namun ibunya sudah tua renta. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, lalu kemudian Nabi mengutus agar ibunya Alqamah datang ke rumah Nabi, atau Nabi yang datang ke rumahnya ibu Alqamah. Singkat kisah, tatkala kemudian ibu Alqamah mendatangi Nabi, lalu Nabi bertanya, wahai ibu, tolong jelaskan apa yang menyebabkan Alqamah itu sahabat yang baik, orang yang taat beribadah, namun dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ibunya kemudian menegaskan, inni alaihi syakhitatun wahidah, aku sangat murka kepadanya ya Rasul. Dia memang orang yang solatnya kaza wa kaza sangat bagus, wa yasumu kaza wa kaza, dia adalah orang yang puasanya bagus, puasa Ramadannya, puasa sunnahnya, dan juga dia sedekahnya bagus, sampai-sampai aku sendiri tidak mampu menghitungnya berapa jumlah uang yang telah disedekahkan. Namun kemudian karena dia adalah membuat aku menjadi murka. Lalu kemudian Nabi bertanya, walimadzalik, apa yang menyebabkan dirimu murka wahai ibu? Kemudian ibu itu menjawab, kana yu'siru imra'atahu alayya wa yuti'uha fil asya'i wa ya'sini. Dia lebih memperturutkan apa yang istrinya inginkan, dia lebih memperturutkan dan menuruti apa kehendak istrinya, dan dia lebih mengutamakan istrinya daripada aku, wa ya'sini, dan dia lebih sering membantah kepadaku. Maka kemudian Nabi mengatakan, sakhata ummuhu hajaba lisanahu an syahada an la ilaha illallah. Inilah yang menyebabkan sahabat Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Namun kemudian Nabi memintakan maaf, wahai ibu, maafkan anakmu. Maka kemudian atas permintaan Nabi, ibu itu memaafkan Alqamah, sehingga kemudian saat itu pula Alqamah bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tatkala Bilal menuju rumah Alqamah, maka tatkala Bilal sampai di pintu, terdengar suara Alqamah sedang mengucapkan la ilaha illallah. Lalu kemudian Nabi memerintahkan agar sahabat Alqamah dimandikan, dikafani, lalu disolatkan, dan Nabi sendiri memimpin solatnya jenazah Alqamah. Kemudian Nabi mengantarkan ke makbarohnya, kepada kuburannya. Lalu kemudian setelah dikubur, lalu kemudian Nabi bersabda, ya ma'syarul muhajirin wal ansar, man faddala zaujatahu ala ummihi fa alaihi laknatullah. Wahai kaum muhajirin dan kaum ansar, man faddala zaujatahu, barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya, ala ummihi, daripada ibunya, fa alaihi laknatullah, maka orang itu akan dikutuk oleh Allah. La yaqbalu minhu al-faraidu wan nawafil, semua ibadahnya yang sunnah maupun yang wajib tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemarahannya ibunya. Karena ridallahi fi ridal walidain wa suqtullahi bi suqtil walidain, ridhonya Allah digantungkan kepada ridhonya orang tua, dan kemarahan Allah digantungkan kepada kemarahan orang tua. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita kekuatan untuk mendirikan sholat dan mampu mengeluarkan zakat, dan mentaati Allah dengan cara mentaati Rasulnya,
dan bersyukur kepada Allah dengan cara bersyukur kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.